Sebagai pembuka, saya ingin menanyakan 4 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, siapakah Yesus? Pertanyaan kedua adalah, siapakah Yesus bagi Anda? Dan mungkin di balik itu, kenapa Anda percaya hal itu? Siapapun dia di dalam pikiran Anda. Kenapa Anda percaya itu hal yang benar? Dan yang terakhir, apa yang berbeda? Maksud saya, perbedaan nyata apa yang terjadi di hidup Anda, cara hidup Anda, harapan Anda, mimpi Anda. Bagaimana Anda menjawab 4 pertanyaan itu? Akan sangat menentukan kualitas hidup Anda di dunia ini. Dan masa depan hidup Anda setelah Anda meninggal. Terlepas dari kepercayaan Anda atau latar belakang Anda, saya bisa bilang bahwa orang yang sangat berpengaruh yang pernah hidup di dunia ini dan yang pernah berjalan di planet ini adalah Yesus Kristus. Apakah dia hanya seorang nabi besar? Atau apakah dia keilahian zaman baru? Atau apakah dia seorang pembuat mukjizat atau hanya seorang guru rohani yang hebat? Itu adalah beberapa pandangan tentang Yesus. Atau apakah dialah Mesias, anak Allah, penyelamat dunia, pendiri kekristenan? Ini yang ingin saya bagikan, terlepas dari mana asal orang-orang, dari semua spektrum yang mereka pikirkan tentang Yesus. Hidupnya dan ajarannya adalah pusat yang lebih dari sekedar perdebatan, lebih dari kontroversi seni dan pengabdian. Dia adalah pusat dari sejarah manusia. Setiap kali Anda menuliskan tanggal, Anda sedang bersaksi dengan seluruh dunia bahwa sejarah umat manusia adalah tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Dan inilah yang saya pelajari. Sekitar 82% dari semua kita orang Kristen, bukan yang di luar gereja, sebanyak 82% orang-orang Kristen hanya membaca Alkitab secara nasional di Amerika saat kita datang ke gereja. Jadi yang saya ketahui kebanyakan orang Kristen, pandangan tentang siapa Yesus umumnya datang dari apa yang orang katakan, atau apa yang kita dengar, atau apa kata keluarga kita, atau apa yang kita dengar dari radio, atau dari beberapa buku yang menceritakan tentang Yesus. Tapi ini masalahnya. Kebanyakan orang, bahkan pengikut Kristus, belum berkata secara pribadi, buat saya akan mencari bukti dan saya akan memeriksa penelitiannya dari dokumen asli Perjanjian Baru untuk mengetahui siapa dia. Siapa dia untuk saya, mengapa saya mempercayainya dan perbedaan apa yang terjadi. Itulah yang akan kita lakukan dalam perjalanan kita. Dan kita akan melakukan perjalanan ini dan akan sangat menyenangkan. Saya mau beritahu Anda saat Anda menemukan siapa dia sebenarnya. Seberapa besar dia peduli kepada Anda. Dan seberapa nyata dia ingin berada di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu akan membuat perbedaan yang besar. Jadi apakah Anda siap? Ada beberapa catatan Anda bisa mengeluarkannya. Anda bisa membukanya. Sementara itu saya akan melakukan ini, dan karena kita membuat dorongan di tahun ini supaya kita memakai Alkitab kita dan membawa Alkitab kita. Siapa di sini yang tidak mempunyai Alkitab? Bisakah Anda mengangkat tangan? Angkat tangan. Jangan malu, jangan malu. Anda tidak melakukan kesalahan. Ini bukan untuk ditertawakan. Betul? Bukan seperti itu. Saya mau memberi Anda hadiah. Apakah Anda siap? Kalau Anda tidak punya, ini ada buku kecil. Buku ini adalah Injil Yohanes. Dan sebentar lagi kita akan membahasnya. Jadi angkat tangan Anda. Saya akan berikan. Anda bisa angkat tangan. Ayo. Kalau Anda punya Alkitab di rumah yang bisa Anda baca, Anda bisa bawa minggu depan, karena saya ingin Anda memiliki pengalaman kinestetik. Saya ingin Anda mendengar, melihat, dan menyentuhnya. Waktu saya bilang garis bawah ini dan Alkitab Anda akan tertandai. Tapi Anda bisa juga tandai di iPad Anda atau di iPhone Anda, terserah bagaimana Anda melakukannya. Tapi saya ingin Anda mengarahkan mata, pikiran, dan hati Anda sendiri kepada Alkitab. Karena kita sudah terlanjur membiarkan generasi manusia yang mendengar tentang Tuhan dari orang lain, daripada mencarinya sendiri. Dengan hormat saya beritahu Anda, saya tidak mau Anda mempercayai saya. Saya ingin Anda memeriksa perkataan saya dengan cermat dan perhatikan apakah itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Masuk akal kan? Dan sekarang, mari kita pindah ke catatan Anda. Di sana Anda akan melihat beberapa pertanyaan kritis. Selagi Anda melihatnya, bukan apa kata orang, bukan apa kata tafsiran, bukan apa kata gereja, tapi ini adalah biografi resmi, bukan budaya. Alkitab adalah dokumen saksi mata pertama.
Ini adalah biografi resmi dari Yesus Kristus. Kenapa mempelajari kitab ini? Saya biasanya menjawab begini, karena Anda berhutang pada diri Anda sendiri. Waktu saya menjadi pelatih dan guru basket dulu, kami mengajar basket siang hari, setelah itu pergi ke kampus untuk melatih basket lagi sambil berbagi tentang Yesus. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan apa yang saya mau bagikan. Jadi kami main basket dengan anak-anak muda, setelah itu kami pasti keringetan, kami duduk dan bertanya, "Hei, pernah nggak coba pelajari apa yang perjanjian baru tulis tentang Yesus?" Mereka adalah anak-anak mahasiswa. Jawab mereka enggak. Semakin kenal dekat dengan mereka, saya bilang, kalian di sini mendapat pendidikan tinggi dan kalian belajar filsafat, matematika, komputer, dan juga sains. Tetapi orang penting yang paling berdampak di seluruh dunia, kalian hanya mendengarkannya dari pendapat orang lain. Kalian dengar dia di gereja, dengar dari TV, tahu dari orang lain, atau apa yang orang tua kalian katakan. Kalian belum pernah memeriksa dokumen itu sendiri. Hah? Mereka jawab belum. Lalu saya tanya, kalian mau nggak? Mereka jawab nggak tahu. Jadi saya lakukan ini. Saya punya mirip seperti ini. Saya bagikan saja seperti kartu. Saya bilang, ayo kita diskusi di asrama. Saya tidak berkhotbah kepada mereka, jadi kami hanya baca pasal 1 dan saya tanyakan beberapa pertanyaan, kami berdiskusi. Minggu depannya kami ketemu lagi berlatih basket lalu baca pasal 2. Minggu depannya pasal 3. Minggu depannya lagi kami baca pasal 4. Banyak hal-hal menakjubkan yang terjadi di kehidupan mereka. Dan saya tidak pernah bilang ke mereka, kalian harus lakukan ini dan itu. Saya juga tidak banyak menjelaskan kepada mereka. Kami hanya membaca bersama dan berdiskusi. Apakah Anda pernah melakukan itu? Anda sedang dalam perjalanan kehidupan Anda. Itu sebabnya kita perlu belajar. Yang kedua, kita perlu mencari tahu alasan kitab ini tercatat. Ada 2 alasan secara eksternal saat itu tahun 90 Masehi. Rasul yang tersisa adalah Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Saat itu kitabnya sudah dalam keadaan tercatat. Kisah mengenai silsilah Yesus, Anda tahu hidupnya. Matius dan Lukas menulis dari sisi orang Yahudi, Markus menulis untuk bangsa Romawi. Sudah selesai semua. Kita tahu kisah tentang Maria dan Yusuf. Kita tahu tentang perumpamaan dan pengajarannya. Sekarang kita percepat. Ke 50 sampai 60 tahun. Rasul terakhir yang hidup, karena yang lainnya sudah dibunuh. Rasul ini umurnya sekitar 90 tahun. Dan ini yang terjadi secara eksternal, ilmu kebatinan dan materialisme merayap masuk ke gereja. Disebut juga dengan ajaran sesat. Ajaran ini menyusup bahwa ada hal-hal yang lebih tinggi seperti malaikat dan menekankan ada hal-hal misterius di alam roh, tapi tidak tertarik dengan realita Yesus. Siapa Yesus? Ajaran ini mulai menyusup ke gereja. Jadi Yohanes menyajikan sekitar 93% pembahasan baru yang tidak muncul di dalam 3 kitab Injil yang lain. Dimulai dengan menulis pandangannya, hingga menuliskan tentang pentingnya gereja untuk bermultiplikasi dari ribuan menjadi puluhan ribu orang percaya. Ratusan ribu orang percaya pergi ke pelosok dunia. Karena apa orang-orang butuhkan saat ini adalah mendengarkan siapa Yesus, dari mana asalnya, dan apa yang dia ajarkan. Itulah isi Injil Yohanes. Bukti internalnya, jika Anda punya buku kecil ini, mari buka halaman 72. Atau jika Anda mau memakai Alkitab di depan Anda, bukalah halaman 1048. Dan jika Anda memakai Alkitab pribadi, bukalah Yohanes pasal 20, karena di sini tertulis jelas alasan Yohanes menulis Injil ini. Tidak semua penulis kitab melakukan itu. Jadi ini sudah hampir akhir dari kitab ini, dan Yohanes ingin orang-orang yang membaca mengerti. Inilah sebabnya aku menuliskan ini. Yang Yohanes bicarakan berbeda dengan Injil lainnya. Dari pasal 2 sampai 12 tertulis 7 tanda spesifik. Tanda adalah keajaiban. Hal menakjubkan secara spiritual akan terjadi. Yang terjadi dalam sejarah manusia di dunia, siapakah Yesus dulu dan sekarang. Kemudian tertulis 7 wawancara khusus dengan orang-orang. Jadi Anda bisa lihat apa yang Yesus suka dari orang-orang rohani dan orang-orang yang tidak rohani. Jadi Anda bisa mengenal dia lebih dalam. Kemudian di akhir kitab ini Yohanes menulis, kenapa saya tulis kitab ini? Inilah alasannya. Pasal 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dengan kata lain, ini baru beberapa contoh. Yesus melakukan lebih banyak daripada ini. Inilah tujuannya.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jika Anda membawa Alkitab Anda atau yang buku kecil yang saya bagikan, lingkari kata tanda, lingkari kata percaya, dan kata hidup. Itulah tema kitab ini. Seperti dia berkata, saya ingin Anda tahu dan memeriksa tanda-tanda. Ada hal khusus yang bisa Anda ketahui. Lalu apa fungsi tanda-tanda itu? Ini mengarahkan seperti anak panah yang mengarahkan kepada siapa Yesus itu sebenarnya. Dengan tanda-tanda ini, orang menjadi percaya. Kosakata percaya yang digunakan Yohanes artinya bukan dengan pemikiran saya setuju, atau hanya sekedar mengerti. Kata percaya disebutkan 98 kali dalam Injil ini. Dan percaya di sini artinya untuk memahami, terhubung, komitmen, dalam kepercayaan, mengikuti, mengembangkan hubungan yang dalam dan diperbaharui, dan itulah kata hidup. Maksudnya hidup di sini bukan pengertian biologi, bukan tentang kehidupan hewan atau tumbuhan, ada kosakata Inggris yaitu zoologi. Tapi ini adalah tentang kehidupan kekal yang penuh dengan hubungan. Di pasal 17 dijelaskan kehidupan seperti apa saat kita memulainya dengan percaya. Mungkin Anda kenal dia, Bapa dan Yesus Kristus yang diutusnya. Ada hubungan supranatural yang terjadi saat Tuhan datang ke bumi, menjalani kehidupan, menawarkan pengampunan, dan datang untuk hidup dalam bentuk manusia fana yang mengubah hidup kita saat ini. Lalu setelah Anda mati, Dia mengubahkan kita untuk selama-lamanya, itulah sebabnya Yohanes menulisnya. Lalu apa hubungannya dengan zaman sekarang? Secara jasmani kita hidup di dunia jamak yang arti dasarnya tidak ada orang yang benar atau salah, setiap pendapat, setiap yang dianggap benar, semuanya sejajar. Hal itu mulai menyusup ke dalam kehidupan gerejawi. Yang kedua, apa yang saya sebut dengan erosi secara rohani. Anda tahu setiap musim di gereja pasti mengalami pasang surut. Musim kita sebagai jemaat, kebanyakan orang buta dengan firman Tuhan. Kebanyakan orang menggunakan perkataan orang lain. Kita bisa melihat penyimpangan yang nyata. Dari pengajaran dan doktrin dasar dari Yesus 2000 tahun yang lalu, itu menyusup di dalam gereja. Rata-rata orang percaya tidak memiliki hubungan dinamis seperti yang Tuhan inginkan, jadi itulah mengapa kita akan mempelajarinya. Kemudian pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana caranya kita belajar? Ini buku yang cukup tebal, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya bertumbuh tidak membawa Alkitab, saya tidak pernah membukanya. Tapi sewaktu saya di SMP, umur saya 14 tahun, orang tua saya pergi, keluarga kami tidak begitu harmonis. Waktu itu saya pikir mungkin Tuhan bisa menolong, mungkin ada yang seperti ini juga di masa lalu. Kami punya meja ruang tamu dan ada Alkitab di tengahnya. Alkitab besar, halamannya berwarna emas. Saat Anda membukanya, ada tulisan seperti tulisan tangan kakek nenek Anda. Jadi saya berpikir, oke, kalau Tuhan memang ada. Saya buka Alkitabnya. Karena itu demikianlah, ketahuilah, dan seterusnya begitu. Iya kan? Saya tidak mengerti isinya. Saya tidak masuk akal buat saya. Saya pikir itulah mengapa beberapa orang dari kita tidak membaca Alkitab, karena sebenarnya kita tidak mengerti. Tidak masuk akal buat kita. Saya tahu Anda sudah mencoba, Anda mungkin sudah baca sedikit. Jadi yang kita akan lakukan adalah, coba bayangkan ini bagian depan dari catatan Anda. Anda akan melihat gambar kotak. Kitab Yohanes ditulis pada abad pertama. Kitab Wahyu disampaikan pada tahun 90 Masehi untuk kelompok tertentu. Oke? Ada konteks sejarah yang mencatat sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Tahukah Anda, penulis memiliki maksud? Ini bukan sekedar kata-kata misterius. Penulis memiliki rencana bahwa Anda akan melihat tanda-tanda, membaca wawancara, dan pada akhirnya Anda akan percaya. Karena Anda percaya, Anda akan mengalami kehidupan supernatural yang datang dari pewahyuan, berasal dari Tuhan. Itu karya dari Roh Allah. Sekarang tugas kita adalah mengambil prinsip dari kebenaran yang sama ini, yang tak terbatas oleh waktu. Kita tidak menerimanya. Kita harus memisahkan kebenaran itu untuk tahun ini. Jadi, apa yang kita punya di sini, mereka saat itu punya konteks sejarah. Kita juga. Mereka tidak punya Facebook, Google, tidak punya internet. Mereka tidak punya masalah seperti kita. Jadi apa hubungan kebenaran ini dengan zaman kita sekarang? Maksud dari penulis saat itu dengan sekarang sama. Supaya kita menjadi percaya, kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Akhirnya datanglah pewahyuan dari Tuhan. Kita telah menerima kebenaran itu yang disebut dengan pencerahan. Arti kata pencerahan seperti cahaya.
Artinya cahaya masuk, bukan lagi kepada sekelompok orang, pendeta atau seseorang yang berbicara yang membuat Anda berpikir, wow, itu masuk akal sekali. Tetapi itu Anda sendiri yang mulai membaca Alkitab dan berdampak, wow, saya mengerti, Tuhan berbicara dengan jelas, secara pribadi dengan kuat kepada saya. Itulah perjalanan yang akan kita jalani. Saya harap Anda bertanya, bagaimana? Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidupku? Saya harap Anda bertanya, apakah Anda benar bertanya seperti itu? Oke, halaman berikutnya. Anda siap? Kita tidak hanya akan belajar Injil Yohanes dari apa yang tertulis saja, tapi pertama kita akan belajar bagi diri sendiri. Anda lihat ada 5 hal spesifik yang bisa Anda lakukan. Hal-hal ini sangat sederhana dan revolusioner. Nomor 1, tanyakan 3 hal setiap kali Anda mempelajari firman Tuhan. Itu hal yang paling pertama. Ajukan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang dikatakannya? Lakukanlah pengamatan. Betul? Maksud saya, apa yang dikatakan di sini? Ini bukan pengamatan yang rumit. Hanya berpikir apa yang dikatakan di sini. Saya baca, oh artinya ini. Pertanyaan kedua, apa artinya? Itulah penafsiran. Oke, dia berkata ini, tapi maksudnya adalah, jadi Anda melakukannya. Pertanyaan ketiga yang Anda tanyakan, apa artinya bagi saya? Itulah penerapan. Jadi saat Anda belajar Alkitab, dengarkan ya, ini sederhana sekali. Saya telah melakukan ini selama 30 tahun dan Anda menjadi lebih baik, lebih mudah. Waktu saya membaca, oke, apa yang dikatakan di sini? Saat saya membaca dan mempelajarinya, apa maksudnya? Saya renungkan dan refleksikan dan terbuka kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, apa artinya bagi saya? Dia akan berbicara kepada Anda dan beritahu Anda, dan sebelum Anda pulang, Anda akan mengalami dan melihat cara kerjanya. Nomor 2 yang Anda lakukan, bukan hanya bertanya 3 pertanyaan saja, tapi bacalah perikopnya berulang-ulang untuk mendapatkan gambaran besar umumnya. Sama seperti hal apapun, maksudku, Anda perlu membacanya berulang-ulang supaya Anda meresapinya dan mendapatkan gambaran besarnya. Kalau saya, misalnya saya baca Yohanes pasal 1, saya membaca secepat kilat. 20-30 detik, paling lama 1 menit saya baca. Saya baca secepat kilat, ini tentang apa ya? Oh, ini berbicara tentang permulaan Yohanes Pembaptis, tentang murid-murid pertama. Oke, paham. Lalu saya membacanya lagi. Lebih lambat dan suara lantang. Karena sekarang mata saya tertuju pada teksnya, telinga saya mendengar teksnya. Lalu saya membaca untuk 3 kalinya. Saya membaca dengan hati-hati sambil merenung apa yang terjadi saat itu. Terjadi penciptaan, lalu berbicara tentang Yesus, firman menjadi daging. Yohanes Pembaptis terus-menerus menyebutkan kesaksian, pelepasan. Ada sesuatu di sini. Jadi saya mulai melakukan pengamatan. Dan Anda akan terkejut bagaimana membaca cepat. Dan kemudian membacanya lagi, Anda akan mulai terpukau karena Anda mulai mengerti. Baiklah, bagaimana kalau kita coba hal itu? Oke, ada 51 pasal di kitab ini, dan saya tidak akan minta Anda untuk baca semuanya sambil berdiri. Aduh, kakiku sakit karena baca Alkitab berdiri, jadi nggak bisa ke gereja. Tapi inilah yang akan kita lakukan untuk menghormati firman-Nya. Bagian pertama adalah satu bagian yang paling dinamis di dalam Alkitab, luar biasa sekali. Jadi, untuk 18 ayat pertama, saya undang Anda berdiri bersama saya. Ikuti pembacaan Injil Yohanes yang saya baca. Memang Alkitab punya beberapa versi terjemahan, tetapi Anda bisa mengikuti, benar? Saat Anda mendengarkan dengan seksama, tentu kita berada di halaman yang sama. Dan sebelum saya membaca, cobalah kita bayangkan. Bayangkan kita sendiri, karena kalau kita tidak bisa tangkap ini dengan jelas, Anda tidak bisa mengerti apa yang Tuhan ingin katakan. Bayangkan ke diri sendiri. Di tahun 90 Masehi, Anda datang kepada Yesus sekitar 20 tahun yang lalu. Anak-anak Anda menerima Yesus, penganiayaan terjadi secara besar-besaran. Ada ribuan orang Kristen di mana-mana. Kemudian guru-guru palsu mulai datang dan berkata, Yesus tidak benar-benar datang. Dia hanya datang sebagai roh. Lalu berbagai hal terjadi. Anda mulai bingung. Tiba-tiba, orang tua itu, Rasul penuh kasih, Yohanes, menulis surat. Sebagai rasul terakhir yang hidup, surat ini disampaikan turun-temurun. Setiap kata dicatat dengan hati-hati, bahkan dihafalkan oleh 80% gereja yang ada. Kemudian, Anda mendengar pesan ini di tengah-tengah kebingungan Anda. Paham kan? Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama Allah. Segala sesuatu oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Atau dengan terjemahan lain,
kegelapan tidak mengalahkannya. Dia memperkenalkan perang antara terang dan kegelapan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Mengapa? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Dan dia berkata, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia akan datang, dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepunahannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mengapa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah secara penuh, wajahnya, kemuliaannya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya tulisan asli yang tercatat exegesato. Yesus exegesato, Allah Bapa. Exegesato artinya untuk menjelaskan. Di akhir kitab ini Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes memperkenalkan tadi di awal. Anda ingin tahu seperti apa Tuhan itu? Yesus. Hidupnya, ucapannya, perilakunya terhadap orang lain akan menceritakan dengan tepat cara Tuhan berpikir, apa yang Tuhan rasakan, dan seperti apa Tuhan itu. Itu janjinya. Sekarang Anda bisa duduk. Di catatan Anda, saya mau mendorong Anda, sebelumnya kita membaca 18 ayat, jadi kita katakan ke diri kita, itu tadi tentang apa ya? Apa yang bisa dipelajari? Ringkasannya seperti ini. Firman diperkenalkan, firman Tuhan, hukum dan Injil, dari mana asal firman itu? Dan kita bisa bilang, itu dari pencipta. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Identitasnya, tadi kita baca cepat, tapi bisa dibilang dia adalah Tuhan, dan bersama Tuhan, aduh, sakit kepala aku ini. Dia Tuhan tapi bersama Tuhan. Saya harus baca lagi. Kita tahu tujuannya, dia datang untuk mengungkapkan Bapa dan dia datang menjadi terang. Apa yang saya lakukan sekarang, saya akan membaca bagian itu. Saya akan baca dengan cepat, saya mau kita semua baca bagian yang sama, tapi sebelum saya baca, saya akan bagikan inti dari perikop kepada Anda. Jadi Anda bisa mendengar lewat sebuah penyaring atau seperti lensa. Apa yang saya lakukan ini bisa Anda lakukan sendiri. Sebenarnya inilah cara saya belajar. Ayat 19 sampai 28 mengungkapkan identitas Yohanes Pembaptis dan perannya. Jadi Anda mulai mengerti ini dan Anda berada 50 tahun sejak Yesus mati dan bangkit dan masa murid-murid pertama. Salah satu pertanyaan besarnya adalah, saya dengar apa yang kamu katakan, tapi bagaimana membuktikan kebenaran itu? Apakah ada saksinya? Anda akan temukan. Yohanes berkata, tentu saja ada. Kita lihat ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Mereka bertanya, siapakah engkau? Apakah Elia? Dia jawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia jawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Lalu siapa engkau? Kata mereka. Jawabnya dikutip dari Yesaya 40. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania. Perhatikan kejadian, waktu, dan lokasi. Ini bukan mimpi. Ini bukan sekedar pernyataan seseorang, Anda bisa memeriksa ini. Yang di seberang sungai Yordan.
di mana Yohanes membaptis dan ini masih terjadi. Kita lihat di kitab Kisah Para Rasul memang ada di antara pengikut Yohanes Pembaptis yang belum mendengar tentang Mesias sampai di Kis 19. Jadi itu membuktikan apa yang terjadi. Ini yang terjadi. Yohanes memulai cerita dan cerita dengan membawa sejarah. Dan di sini para ahli kitab, orang-orang penting, mereka menghargai Taurat. Ada pria liar di sini dengan ikat pinggang kulit, makan belalang, dan madu hutan. Dia gila dan berteriak, "Hei, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ya, dia gila. Tapi ribuan orang datang kepadanya. Dia menyerukan perubahan. Prajurit Romawi bertanya, "Apa yang harus kuperbuat?" Yohanes menjawab, "Berhentilah menyiksa orang." Pemungut cukai juga tanya, "Tagih sesuai bayaran yang benar." Orang biasa juga tanya hal yang sama, "Berikan bajumu yang lain untuk orang yang tak punya." Jadi dia mempersiapkan jalan, dia membantu orang untuk melihat ukuran dalam hidup mereka, walaupun bukan dia jawabannya. Dia menciptakan dinamika yang akan membuka jalan. Di Perjanjian Lama, nabi-nabi selalu menjanjikan Mesias, tapi waktu Anda baca nama Kristus, Mesias dalam bahasa Yunani disebut sama dengan Mesias. Secara harafiah berarti diurapi. Di Perjanjian Lama, Musa mengatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Sama seperti aku. Seperti aku, itu seperti apa? Musa yang membawa kebenaran, pewahyuan 10 perintah Allah. Sang nabi akan membawa kebenaran yang besar. Jadi peran Yesus adalah sebagai raja dan juga dia sebagai nabi. Terakhir Elia, disebut Nabi Elia akan muncul sebelum Kristus. Jadi ditanyakan juga, apakah engkau di antara 3 nabi itu? Bukan, dia jawab. Tapi cara dia menjawab, dia mengacu ke Perjanjian Lama. Lalu menjawab, inilah peranku. Jadi yang saya ingin Anda tangkap, Anda membaca seperti ini, Anda akan memahaminya sedikit demi sedikit. Sekarang sudah lebih jelas kan semuanya? Bagaimana pergerakan ini berjalan? Karena ada 50-60 tahun dari zaman gereja mula-mula. Anda punya teman-teman, penganiayaan selalu terjadi. Anda tidak tinggal dekat Israel. Teman Anda bertanya tentang hubungan ini. Bagaimana kamu bertahan dalam penganiayaan ini? Mengapa mencintai istrimu? Mengapa kamu membesarkan anak-anakmu dengan berbeda? Mengapa kamu baik sekali? Sebenarnya gereja mula-mula dituduh sebagai gereja sesat yang aneh karena mereka memberi salam dengan cium kudus dan mereka berbagi harta benda dan saling mengasihi. Orang-orang mengira mereka gila. Jadi banyak yang mulai bertanya, dari mana ini semua berasal? Yohanes tidak hanya menjelaskan siapa Yesus, bukan saja menghadirkan bukti sejarah, tapi Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus langsung. Ikuti saya, mulai ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud. Kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dia bisa dinyatakan kepada bangsa Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalinya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dialah anak Allah. Jadi di catatan Anda, Yohanes mengidentifikasi siapa Yesus, misinya, dan identitasnya. Ia anak domba Allah. Dia menggunakan kata domba yang digunakan di Perjanjian Lama untuk domba korban seperti Paskah. Misinya anak domba Allah untuk melakukan apa? Menghapus dosa di dunia. Identitasnya adalah Mesias.